atau mengajak orang lain untuk ikut bermain game online dengan cara mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sebuah imbalan ataupun jasa ataupun berbentuk hadiah. Pemirsa Silet Air CTI, ragam berita heboh dan panas dari dunia selebritis tanah air serta berita-berita lainnya viral di jagat maya. Mulai dari sweetnya potret mesra Agnes Mo dan pacar ngedate bikin gerabah jadi perhatian, hingga viral pemuda yang solati 6 jenazah keluarganya sekaligus. Dan inilah rentetan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi Silet. Bikin baper, potret sweetnya Agnes Mo dan pacar ngedate bikin gerabah curi perhatian. Kisah asmara Agnes Mo dengan sang kekasih Adam Rosadi yang terentang usia cukup jauh memang terus mencuri perhatian. Seperti baru-baru ini saat Agnes membagikan potret kebersamaannya dengan sang kekasih, ngedate sambil membuat gerabah berdua. Tak hanya terlihat sweet dan romantis, Agnes dan Adam pun tampak bahagia. Sontak para fans pun memuji keduanya sebagai couple goals dan didoakan segera menikah. Tombol setuju mereka adalah couple goals, ujar netizen. Seru. Lucu dan pintarnya Cipung bisa request lagu sendiri hingga joget Baby Shark saat fans meeting. Rayanza Malik Ahmad alias Cipung terus membuat tante dan om online-nya terpukau dengan kecerdasannya. Lihat saja saat Cipung bisa mengganti sendiri lagu dari speaker pintar dengan lagu favoritnya Baby Shark Song. Menggelitiknya lagi, Cipung pun langsung semangat berjoget saat mendengar lagu tersebut. Tidak hanya itu, Cipung juga berhasil memukau banyak fansnya saat joget Baby Shark di sebuah acara yang dihadirinya bersama Mama Gigi. Baby Shark Radio from Spotify. Ganti. Oh, ganti. Ntar abis ini biasanya Baby Shark. Mommy Shark, do-do-do-do-do-do, Mommy Shark, do-do-do-do-do-do, Mommy Shark, do-do-do-do-do-do, Mommy Shark. Daddy Shark, Daddy Shark, Daddy Shark, Enggak, karena kan bukan Cipung itu bukan. Enggak. Kalau Cipung mah bukan Cipung terekspos ya, emang orang yang pengen tahu Cipung. Namanya anak bayi itu lucu lah, tetap anak bayi itu memang masa dimana orang tua ingin mengabadikan kelucuannya, kepolosannya yang tidak akan terulang lagi. Karena kalau masa-masa itu kan ada masa bayi, masa balita, masa anak menuju dewasa, ABG, udah mulai mandiri sampai dia menikah. Yang namanya orang tua kan pasti tidak mau melewatkan fase-fase itu, dan sekarang ya kita mencoba mengabadikan, apalagi ibunya kan suka cosplayin, kasih baju ini, cuman pengen mengabadikan, kasih memori-memori indah. Jadi kalau Rayanza udah besar, sama halnya dengan waktu Rafathar, jadi kalau mereka udah besar, mereka suka lihat masa kecilnya sama orang tuanya, dikasih memori-memori. Bikin mewek ucapan rasa sayang Fania ke Vena Melinda saat podcast jadi sorotan. Viral podcast Vena Melinda dengan putri bungsunya Fania Atabina.
Pasalnya selain saling mengungkapkan rasa cinta mereka masing-masing, Fania dengan polos dan jujurnya juga melambangkan rasa cintanya kepada Mama Vena melebihi tingginya planet-planet yang ada di bumi. Lantaran ia sudah dirawat dan dibaluri kasih sayang oleh sang mama sejak dirinya masih bayi. Senang nggak punya anak cewek? Seneng dong. Mama kan dari dulu pengen banget guys punya anak cewek. Untuk anak pertama. Oh, anak pertama kan dikasih sama Allah anak cowok, Yang anak kedua kedua cowok. Maunya yang kedua cewek. Enggak, mama sih pokoknya dikasih apa aja sama Allah, yang penting anaknya sehat, anaknya jadi anak soleh solehan, anaknya pinter. Alhamdulillah dikasih tuh 2 anak cowok, 1 anak cewek. Namanya Fani, Ya. Atta. Bina. Nah, Fani senang nggak punya mama? Senang dong. Senangnya kenapa? Karena cantik. Terus? Karena sayang sama aku. Mama sayang banget gak sama aku? Iya dong, sayangnya satu gunung. Gunungnya gunung gede. Kalau Fania sayang nggak sama mama? Sayang sampai ke gedung tinggi. Oh, gedung pencakar langit. Nggak sampai planet-planet. Oh, sampai ke atas. planet. Kenapa Fania sayang banget sama mama? Apa yang bikin Fania sayang banget sama mama? Karena diurus dari kecil. Fania nanti nemenin mama terus ya. Nanti kalau mama udah tua, siapa yang ngurusin? Fania. Gak boleh ninggalin mama ya. Alhamdulillah banyak kejadian ya, khususnya di tahun ini yang membuat aku hidup itu hanya cari ridhonya Allah, cintanya Allah. Jadi dengan titik sekarang ini aku hanya bersyukur masih dikasih umur untuk bisa berbuat baik dan mendoakan anak-anak ya, khususnya Feral, Atala, apalagi Fania yang harus aku besarkan. Artinya aku tuh harus sehat lahir batin. Asosiasi Lawyer Muslim melaporkan 26 artis ke polisi, termasuk Wulan Guritno terkait judi online. Sedikitnya 26 pesohor tanah air dari berbagai profesi, mulai dari pemain film, penyanyi, serta komedian termasuk artis senior Wulan Guritno, kemarin dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI Muhammad Zainul Arifin. Pasalnya mereka diduga ikut mempromosikan situs judi online melalui media sosial masing-masing. Lantas siapa sajakah puluhan pesohor yang dilaporkan oleh ALMI? Tadi kita ke Bareskrim ya, khususnya ke Direktorat Cyber terkait dengan tindak pidana Cyber Bareskrim atas dugaan tindak pidana konten video yang bermuatan judi online yang juga dilakukan oleh 26 orang public figure yang berprofesi, ada sebagian artis penyanyi dangdut, ada juga artis sinetron, ada juga artis pop dan juga komedian. Dari 26 orang ini sudah kita sampaikan ke kawan-kawan cyber terkait dengan bukti-bukti elektronik, salah satunya adalah bukti video dan bukti gambar. Kemudian berikutnya modus operandi yang dilakukan oleh 26 orang ini dengan cara membuat konten video yang durasinya tidak lebih dari 1 menit. Kemudian yang kedua, peristiwa kejadian itu rentang tahun 2017 hingga tahun 2023. Kemudian video yang kita sampaikan ada 16 video. Kemudian berikutnya modus yang mereka lakukan ini lebih kepada terkait dengan game online. Kemudian yang terakhir modusnya adalah mereka mendapatkan imbalan jasa dari membuat konten video itu minimal 10 juta rupiah
dan maksimal itu 100 juta lebih. Kita menduga ini adalah judi online, bukan game online, karena secara jelas di video itu mereka sampaikan terkait dengan mengajak seseorang atau mengajak orang lain untuk ikut bermain game online dengan cara mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sebuah imbalan ataupun jasa ataupun berbentuk hadiah. Maka dari itu bentuk-bentuk seperti itu adalah bagian dari terkait dengan judi online. Yang sudah terungkap di media dan disampaikan oleh Pak Direktur Cyber yaitu adalah Wulan Guritno. Dan beliau melakukan promosi rentang tahun 2020 dengan konten game online yaitu Sakti 123. Dan juga ada public figure lainnya seperti komedian si inisial S, kemudian juga ada penyanyi dangdut. Di dalam rilis sudah kita sampaikan terkait dengan fungsi dan peranan mereka. Viral di sosmed. Viral di sosial media, anak sulung imamkan sholat jenazah ayah, ibu, dan keempat adiknya. Viral momen mengharukan saat anak sulung bernama Rahman menjadi imam sholat jenazah untuk ayah, ibu, dan juga keempat adik perempuannya yang meninggal akibat kecelakaan. Dengan khusyuk, si sulung berbaju koko biru tua dan peci putih itu tampak menunaikan kewajibannya menjadi imam sholat jenazah untuk orang-orang tercintanya itu. Sementara saat prosesi pemakaman, pemuda itu pun tak kuat menahan kesedihannya sehingga harus ditenangkan oleh saudara dan juga warga yang hadir. Berdasarkan informasi, peristiwa mengharu biru ini terjadi di Johor, Malaysia. Terharu banget ya ngelihat videonya. Ketika ngelihat itu ya yang ada juga aduh merinding, ikut bersimpati dan tabah sekali. Viral, karnaval berkostum menyerupai siluman ular bikin salfok. Perayaan HUT ke-78 kemerdekaan RI ternyata masih menyisakan banyak cerita. Seperti acara karnaval atau pawai kemerdekaan yang digelar di Desa Ngampel Rejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pawai ini berhasil mencuri perhatian lantaran kostum yang dikenakan para pesertanya. Salah satunya kostum menyerupai siluman ular berkepala 3 yang dikenakan peserta. Menurut aku sih emang bisa ya sekreatif itu dan seniat itu karena apa ya, itu ada orangnya kan yang bertiga itu, bukan patung kan. Ini kayak extra effort, terus menurut aku unik sih, udah unik, terus bisa juga ngangkat legenda-legenda yang ada di Indonesia. Jadi terus lanjutkan, tingkatkan kekreativitasan kalian dalam membuat parade dan kostum yang sangat-sangat lucu dan unik tersebut. Setahu aku kalau bikin sesuatu yang kayak gitu untuk parade kan harus ada detail-detailnya, terus juga harus melibatkan banyak orang juga buat bikin perintilan-perintilannya, jadi nggak mudah, jadi salut. Viral, seorang warga baru dilabrak ibu RT dan tetangga karena jarang kumpul.
Ramai di sosial media, rumah seorang warga baru tiba-tiba saja didatangi tetangganya dan juga Ibu RT di malam hari. Selain berdalih untuk menagih uang iuran bulanan, tetangga dan Ibu RT juga mempersoalkan sang tetangga baru mereka yang dituding jarang keluar rumah serta enggan berkumpul dengan sesama tetangga. Mbaknya keluar biar bergaul sama kita. Halo, assalamualaikum. Jadi ini contoh lingkungan yang toksik tuh, lingkungan yang sebenarnya tidak enak untuk ditinggali gitu ya. Ibu-ibunya pada rempong gitu, jadi harus keluar ngerumpi, bergosip, tetangga kanan kiri depan belakang gitu ya. Saran saya nih untuk tetangga-tetangga yang toksik seperti ini, ibu orang itu punya namanya privasi. Tidak semua orang itu senang bergosip atau senang ngerumpi, ngegibahin orang-orang gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksa orang lain untuk ikut ngegibah gitu ya. Jadi biarkan aja orang itu dengan privasinya masing-masing. Aduh ibu, jangan begitu, atuh ibu, itu kan perbuatan yang tidak baik ya. Jadi aduh mudah-mudahan bisa berubah, pikirannya bisa jadi positif, tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan tetangga, masyarakat lain juga gitu. Sempat mengalami penyakit langka anemia aplastik, stand-up komedian Babe Cabita mengaku harus diet ketat. Kabar memprihatinkan datang dari komika Babe Cabita. Ya, belum lama ini Babe diketahui mengidap penyakit anemia aplastik atau salah satu jenis kelainan darah yang terjadi karena kegagalan sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah. Akibatnya ia harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu dan beristirahat total selama 1 bulan. Lantas bagaimana kondisi Babe Cabita saat ini? Kondisi sekarang alhamdulillah sudah pulih 100%, sudah sembuh. Jadi sekarang tinggal pemulihan lah ya supaya menjaga imunnya tetap stabil. Pulang dari rumah sakit 1 bulanan lah ya. Itu DBD awalnya. Positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuma beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik. Penyakit yang cukup langka lah. Heboh, Limbat alami insiden jenggot terbakar saat beraksi. Rentetan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh video viral yang memperlihatkan jenggot beserta wajah Master Limbat terbakar usai gagal melakukan atraksi sembur api. Akibatnya Limbat pun harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Insiden naas itu dialami Master Limbat saat tampil di sebuah acara yang digelar di alun-alun Rekso Gati, Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.